Halo semuanya, pernah nggak sih kalian mikir kenapa ada yang namanya ilmu politik, dari mana asalnya, dan kenapa manusia sampai perlu mempelajari politik? Nah, ternyata ilmu politik punya perjalanan panjang banget. Dimulai ribuan tahun lalu, bahkan sebelum kata politik itu sendiri ada. Semua berawal dari Yunani kuno sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Waktu itu, masyarakat hidup di kota-kota kecil yang disebut polis, seperti Athena dan Sparta. Nah, dari kata polis inilah muncul kata politik yang artinya urusan kota atau pemerintahan. Pada masa itu, warga Yunani mulai berpikir gimana caranya membentuk pemerintahan yang adil, bagaimana kekuasaan dijalankan, dan apa arti keadilan dalam sebuah negara. Dari sinilah muncul para pemikir besar yang mengubah cara manusia melihat dunia. Socrates yang suka mengajak orang berpikir lewat pertanyaan-pertanyaan kritis tentang kebenaran dan keadilan. Plato, murid Socrates, menulis buku terkenal berjudul The Republic atau Republik. Di sana, ia menggambarkan negara ideal yang dipimpin oleh orang bijak yang disebut philosopher king atau raja filsuf. Dan tentu saja Aristoteles, murid Plato yang pertama kali menggunakan istilah politike. Ia menulis buku berjudul Politika yang sampai sekarang dianggap sebagai dasar ilmu politik modern. Menurut Aristoteles, manusia itu zon politikon, artinya makhluk politik. Maksudnya, manusia nggak bisa hidup sendiri, kita butuh aturan, kerjasama, dan kepemimpinan untuk menciptakan kehidupan bersama yang tertib. Setelah masa Yunani, konsep politik berkembang pesat di Romawi kuno. Di sini lahir ide tentang hukum, kewarganegaraan, dan republik. Tokoh pentingnya adalah Cicero yang menekankan bahwa politik harus berjalan berdasarkan moral dan keadilan. Namun, setelah Kekaisaran Romawi runtuh, Eropa sempat masuk ke masa yang dikenal sebagai zaman kegelapan. Saat itu, kekuasaan politik didominasi oleh gereja dan raja, dan kebebasan berpikir hampir hilang. Barulah di zaman Renaissance sekitar abad ke-14-17, pemikiran politik mulai hidup lagi. Salah satu tokohnya adalah Niccolo Machiavelli dari Italia. Lewat bukunya Il Principe atau Sang Penguasa, Machiavelli membahas bagaimana seorang pemimpin harus realistis, bahkan kadang tegas dan licik, demi mempertahankan kekuasaan. Dari sinilah muncul istilah politik itu kotor. Padahal sebenarnya Machiavelli cuma menggambarkan kenyataan politik di zamannya. Dia bilang, seorang pemimpin harus tahu kapan harus baik dan kapan harus keras. Bukan karena jahat, tapi karena dunia politik memang penuh tantangan. Dan sejak itulah, politik mulai dilihat sebagai ilmu yang nyata, bukan cuma teori moral. Masuk ke abad 17 dan ke-18, muncullah para pemikir hebat yang jadi dasar politik modern. Thomas Hobbes menulis buku Leviathan yang menjelaskan kenapa manusia butuh negara. Karena tanpa aturan, hidup akan brutal dan penuh kekacauan. John Locke menekankan hak-hak dasar manusia seperti kebebasan, kepemilikan. Dia percaya rakyat berhak mengganti pemerintah yang melanggar hak mereka. Jean-Jacques Rousseau memperkenalkan ide kontrak sosial, yaitu kesepakatan antara rakyat dan pemerintah untuk saling menjaga hak dan kewajiban. Dan Montesquieu memperkenalkan sistem pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang sampai sekarang jadi fondasi negara demokrasi termasuk Indonesia. Ide-ide mereka bikin politik jadi lebih dari sekedar urusan raja dan kerajaan, tapi soal rakyat, kebebasan, dan hukum. Dari sinilah ilmu politik lahir sebagai bidang kajian tersendiri, terpisah dari filsafat dan hukum. Kalau di Indonesia, ilmu politik mulai berkembang setelah kemerdekaan tahun 1945. Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Tan Malaka, dan Sultan Hacir adalah pemikir politik hebat bangsa ini. Mereka nggak cuma berjuang merebut kemerdekaan, tapi juga merumuskan sistem politik nasional seperti dasar negara, bentuk pemerintahan, dan arah demokrasi Indonesia. Soekarno misalnya, memperkenalkan konsep demokrasi terpimpin, sedangkan Hatta menekankan pentingnya musyawarah dan gotong royong dalam politik. Itulah kenapa sampai sekarang ilmu politik jadi penting banget buat memahami bagaimana negara dijalankan dan gimana kita sebagai warga bisa ikut berperan menjaga keadilan dan demokrasi. Jadi singkatnya, ilmu politik lahir dari rasa ingin tahu manusia tentang kekuasaan, keadilan, dan cara hidup bersama. Dari polis Yunani kuno, berkembang ke kerajaan dan kekaisaran, lalu ke masa demokrasi modern sampai akhirnya jadi ilmu yang mempelajari perilaku pemilih, partai politik, pemerintahan, dan hubungan antar negara. Pada akhirnya, politik bukan cuma soal siapa yang berkuasa, tapi bagaimana kekuasaan digunakan untuk kebaikan bersama.
Politik bukan tentang siapa yang duduk di kursi kekuasaan, tapi tentang bagaimana kita sebagai manusia mengatur hidup bersama agar tetap adil dan damai.